Pecco Bagnaia memulai akhir pekan di MotoGP Qatar dengan hasil yang tidak sesuai harapan. Pembalap Ducati tersebut hanya mampu menempati posisi ke-10 dari hasil kombinasi free practice, yang tentu saja jauh dari ekspektasinya. Meskipun demikian, Bagnaia menegaskan bahwa tidak ada masalah pada motor Ducatinya. Kendati begitu, dirinya merasa bahwa performanya sendiri tidak optimal. Dalam sesi wawancara, Bagnaia menegaskan bahwa dia merasa tidak baik di lintasan, meskipun kondisi motor dalam keadaan baik. Ini jelas bukan hari pertama yang saya harapkan. Sayangnya saya tidak memiliki perasaan terbaik. Motornya bekerja dengan baik, ada yang tidak, tapi itu bisa saja terjadi. Saya tidak senang secara keseluruhan, tapi potensi kami lebih tinggi dan kami bisa bertarung untuk posisi terbaik, ungkap Bagnaia. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi Bagnaia tidak hanya terkait dengan aspek teknis saja, tetapi juga faktor psikologis dan fisik. Meskipun demikian, Bagnaia tetap optimis dan percaya bahwa masih ada potensi untuk meningkatkan performa pada sesi-sesi berikutnya. Kami tahu potensi kami, jadi saya berharap untuk melakukannya lebih baik. Kami harus tetap tenang dan bekerja seperti biasa, tukas Bagnaia dari Corse di Moto. Pertamina Enduro VR46 Racing Team telah berada di Lusail, Qatar untuk bertarung di seri pembuka tahun ini, yaitu MotoGP Qatar 2024. Karakter khas negeri gurun di kawasan Teluk Persia, Timur Tengah membuat tim milik pembalap kenamaan Valentino Rossi mesti mengantisipasi kondisi setempat. Sirkuit Internasional Losail atau Lusail, dua penyebutan berbeda sama-sama benar, dibangun di medan gurun, temperatur tinggi dan berangin pada siang hari serta kontras dingin di malam hari menjadi tantangan nomor satu. Kemudian, permukaan aspal berdebu karena pasir gurun menjadi halangan berikutnya. Padahal kondisi ini sudah diantisipasi pihak penyelenggara balapan dengan menempatkan rumput sintetis di sekeliling lintasan untuk mengurangi pasir beterbangan saat tertiup angin. Dikutip dari rilis resmi Pertamina Enduro VR46 Racing Team sebagaimana diterima, saat tim yang mengandalkan dua ujung tombak, yaitu Marco Bezzecchi serta Fabio Di Giannantonio ini melakoni latihan bebas atau free practice pertama pada Jumat, tanggal 8 Maret tahun 2024, kondisi trek hujan ringan menjelang makan malam dan memaksa pihak penyelenggara untuk melakukan perubahan jadwal. Kondisi basah tidak buruk karena tidak banyak air di trek, akan tetapi, dengan cahaya yang bukan dari matahari langsung, tidak bisa diduga atau tidak cepat dipahami seberapa basah kondisi lintasan, papar Marco Bezzecchi, rider Pertamina Enduro VR46 Racing Team yang berlaga dengan nomor start 72. Hujan membuat segalanya jadi rumit, kami harus mengubah rencana semula, dan saya akan senang bila nanti balapan di bawah cuaca kering. Hari ini kami cukup cepat dan saya yakin, sesi besok pagi, Sabtu, tanggal 9 Maret tahun 2024, bakal seru, lanjut Fabio Di Giannantonio, rider Pertamina Enduro VR46 Racing Team dengan nomor start 49. Dengan situasi hujan ringan ini, telah terjadi awal musim balap MotoGP yang tidak dapat diprediksi. Jadwal yang diberikan panitia kepada tim Pertamina Enduro VR46 untuk akses langsung ke Q2 pun ditunda hingga besok pagi, pukul 13.40 waktu Indonesia Barat, dengan perolehan grid berdasarkan catatan waktu free practice atau latihan bebas pertama. Fabio Di Giannantonio menempati P8 dan Marco Bezzecchi berada di P18. Pembalap anyar Gresini Ducati, Marc Marquez, sukses melesat menjadi yang tercepat. Latihan bebas 2 MotoGP Qatar 2024 digelar di sirkuit Lusail, Qatar, pada Sabtu, tanggal 9 Maret tahun 2024, dini hari WIB. Sesi ini berjalan dalam kondisi basah karena hujan deras yang sempat mengguyur sirkuit Lusail. Marquez pun sukses memanfaatkan dengan baik situasi trek yang basah ini untuk melesat cepat dengan kuda besinya. Terbukti, dia bisa mencatatkan waktu terbaik dalam sesi ini dengan catatan waktu 2 menit 6,544 detik. Di belakang Marquez, ada dua pembalap Red Bull Gas Tech 3, yakni Augusto Fernandez dan Pedro Acosta. Augusto Fernandez menorehkan catatan waktu terbaiknya yang terpaut 0,209 detik dari Marquez.
Aksi sang rookie MotoGP 2024, Pedro Acosta, tak kalah ciamik. Catatan waktunya di sesi ini terpaut 0,394 detik dari Marquez. KTM tak hanya bersinar lewat dua pembalap tim satelitnya, posisi 4 dan kelima di latihan bebas MotoGP Qatar 2024 juga ditempati oleh pembalap tim pabrikan mereka, yakni Jack Miller dan Brad Binder, secara berurutan. Sementara itu, sang juara dunia MotoGP 2023, Francesco Bagnaia, dia gagal bersinar di sesi ini. Pecco sapaan akrab Bagnaia hanya menempati posisi ke-12, catatan waktunya terpaut 1,950 detik dengan Marquez. Hujan mengguyur lintasan sekitar pukul 19 waktu setempat, saat latihan Moto3 sedang berlangsung, atau 1 jam sebelum sesi MotoGP dimulai. Meskipun hujan berlangsung singkat, tapi cukup membuat sirkuit sangat becek dan membuat motor MotoGP berjalan dengan ban slick. Race Direction pun mengurangi durasi sesi dan tidak memasukkannya ke dalam grup kualifikasi. Meskipun kondisinya kurang sesuai, mayoritas pembalap keluar dari pit lane ketika latihan resmi dimulai sesuai jadwal pada pukul 20.10 waktu setempat. Augusto Fernandes menjadi yang tercepat dengan catatan waktu pukul 2:08, 974 detik di atas RC16 gas Tech 3 KTM, sebelum melakukan sejumlah perbaikan untuk bisa masuk ke dalam kelompok 2 menit 7 detik. Rekan setim barunya yang juga juara bertahan Moto2 Pedro Acosta sempat melesat ke posisi teratas dengan pukul 2:07, 441, sebelum Jack Miller menjadi pembalap berikutnya dari tim KTM yang menurunkan catatan waktu menjadi pukul 2:07, 663. Hingga akhirnya Fernandes kembali menjadi pembalap pertama yang berhasil menembus batas pukul 2:06, 938 detik. Acosta juga mampu melakukan sedikit peningkatan pada motornya, dengan kembali menempatkan tag 3-1-2 di posisi terdepan. Namun dengan 20 menit tersisa di sesi ini, pemain baru Gresini, Marc Marquez, berhasil menemukan kecepatan lebih di atas Desmosedici GP23, menorehkan pukul 2:06, 544. Catatan waktu tersebut tidak terkalahkan hingga akhir sesi yang berlangsung selama 45 menit, yang berarti ia mengakhiri hari resmi pertamanya sebagai pembalap Ducati di puncak tabel. Raihan Fernandes sebelumnya cukup baik untuk menempati posisi kedua, terpaut 0,290 detik dari Marquez. Sementara Acosta sekali lagi menempati P3 di hari pembuka yang menjanjikan bagi debutan Spanyol itu, baik dalam kondisi kering maupun basah.